Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tabina Widiatna dengan NPM 201506180 dari Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terjemahan dari materi COVID 4.0 yang dimana di sini saya akan menjelaskan pada bagian DS1 Define and Manage Service Level untuk kebutuhan UTS pada mata kuliah TKTI. Baik, langsung saja di sini saya akan langsung masuk ke materinya. Yang pertama yaitu Define and Manage Service Level DS1 atau yang diartikan sebagai DS1 menentukan dan mengelola tingkat layanan. Di sini ada yang pertama ada proses deskripsinya yaitu DS1 menentukan dan mengelola tingkat kelayanan yaitu komunikasi yang efektif antara manajemen TI dan pelanggan bisnis mengenai layanan yang diperlukan dimungkinkan oleh definisi dan kesepakatan yang terdokumentasi tentang layanan TI dan tingkat layanan. Kemudian proses ini juga mencakup pemantauan dan pelaporan tepat waktu kepada pemangku kepentingan atas pencapaian tingkat layanan. Proses ini juga memungkinkan keselarasan antara layanan TI dan kebutuhan bisnis terkait. Nah, lalu di sini ada 4 tingkat yaitu Plan and Organize, Acquire and Implement, Deliver and Support, kemudian ada Monitor and Evaluate. Di sini ada P efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan, dan keandalan. Kemudian di sini ada kontrol atas proses TI, yaitu menentukan dan mengelola tingkat layanan. Kemudian ada yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk TI, yaitu memastikan keselarasan layanan TI utama dengan strategi bisnis yang lebih berfokus kepada mengidentifikasi persyaratan layanan, menyetujui tingkat layanan, dan memantau pencapaian tingkat layanan yang dicapai dengan pertama memformalkan perjanjian internal dan eksternal sesuai dengan persyaratan dan kemampuan pengiriman. Kemudian yang kedua ada pelaporan pencapaian tingkat layanan atau laporan dan rapat. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi dan mengomunikasikan persyaratan layanan baru dan yang diperbarui ke perencanaan strategis dan dapat diukur dengan yang pertama ada presentasi pemangku kepentingan bisnis yang puas bahwa pemberian layanan memenuhi tingkat yang disepakati atau yang telah disepakati. Kemudian yang kedua ada jumlah layanan dikirimkan tidak di dalam katalog. Kemudian yang ketiga ada jumlah pertemuan tinjauan SLA formal dengan pelanggan bisnis per tahun. Kemudian di sini ada yang dilihat yaitu aplikasinya, kemudian informasi, infrastruktur, dan rakyat. Selanjutnya di sini ada kontrol tujuan. Yang pertama sini ada DS1 tentukan dan kelola tingkat layanan, yaitu kerangka kerja manajemen tingkat layanan DS1, yaitu menentukan kerangka kerja yang menyediakan proses manajemen tingkat layanan formal antara pelanggan dan penyedia layanan. Kerangka kerja juga harus menjaga keselarasan berkelanjutan dengan kebutuhan dan prioritas bisnis dan memfasilitasi pemahaman bersama antara pelanggan dan penyedia. Kerangka kerja ini juga harus mencakup proses untuk membuat persyaratan layanan, definisi layanan, SLA, OLA, dan sumber pendanaan. Kemudian atribut ini juga harus diatur dalam katalog layanan. Kerangka kerja ini juga harus mendefinisikan struktur organisasi untuk memanajemen tingkat layanan yang mencakup peran, tugas, dan tanggung jawab penyedia layanan internal dan eksternal dan pelanggan. Kemudian di sini ada selanjutnya definisi layanan. Definisi dasar layanan TI pada karakteristik layanan kebutuhan bisnis. Pastikan bahwa mereka dapat diatur dan disimpan secara terpusat melalui penerapan pendekatan portofolio katalog layanan. Selanjutnya ada perjanjian tingkat layanan yaitu DS1.3, yaitu menetapkan dan menyetujui SLA untuk semua layanan TI. Penting berdasarkan kebutuhan pelanggan dan kemampuan TI. Ini harus mencakup komitmen pelanggan, persyaratan dukungan layanan, metrik kuantitatif, dan kualitatif untuk mengukur layanan yang ditandatangani oleh pemangku kepentingan, pendanaan dan pengatur komersial, jika berlaku, dan peran dan tanggung jawab termasuk pengawasan SLA. Kemudian pertimbangkan item seperti kesediaan, keandalan, kinerja, kapasitas untuk pertumbuhan, tingkat dukungan, perencanaan, kontinuitas, keamanan dan kendala permintaan. Selanjutnya ada perjanjian pada tingkat operasi DS1.4, yaitu menentukan OLA yang menjelaskan bagaimana layanan akan disampaikan secara teknis untuk mendukung SLA secara optimis.
OLA harus menentukan proses teknis dalam istilah yang berarti bagi penyedia dan dapat mendukung beberapa SLA. Kemudian di sini ada selanjutnya DS1.5 yaitu pemantauan dan pelaporan pencapaian tingkat layanan. Yaitu terus memantau kriteria kinerja tingkat layanan yang ditentukan. Laporan pencapaian tingkat layanan ini harus disediakan dalam format yang berarti bagi para pemangku kepentingan. Statistik pemantauan harus dianalisis dan ditindaklanjuti untuk mengidentifikasi tren negatif dan positif untuk masing-masing layanan, serta untuk pelayanan secara keseluruhan. Selanjutnya ada DS1.6 yaitu meninjau perjanjian dan kontrak tingkat layanan, yaitu meninjau SLA dan kontrak pendukung UC secara berkala dengan penyedia layanan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa kontrak tersebut efektif dan terkini, dan juga perubahan persyaratan telah diperuntukkan. Selanjutnya di sini ada manajemen pedoman, yaitu ada tingkatan dari PO0, P, P, P01, PO1, PO2, PO5, A12, A13, DS4, dan ME1, yaitu untuk PO1 ini rencana TI strategis dan taktis, portofolio layanan TI. Untuk PO2 masukannya itu klarifikasi data yang diterapkan. Kemudian untuk PO5 portofolio layanan TI yang diperbarui. Kemudian ada A12 masukannya itu SLA yang direncanakan awal. Kemudian ada A13 OLA yang direncanakan awal. Kemudian ada DS4 persyaratan layanan bencana termasuk peran dan tanggung jawab. Kemudian ada ME1 masukan kinerja untuk perencanaan TI. Kemudian ada keluarannya yaitu ada laporan tinjauan kontrak, laporan kinerja proses, persyaratan layanan baru atau diperbarui, kemudian ada SLA, OLA, yang terakhir ada portofolio layanan TI yang diperbarui. Ini untuk ke DS2, MS1, ini untuk ke PO1, ini untuk ke A1, AI1, AI1, DS2, DS3, DS4, DS5, DS8, DS13. Untuk OLA-nya ke DS4, D5, DS5, DS6, DS7, DS8, DS1, DS13. Dan untuk portofolio layanan ke PO1. Selanjutnya di sini ada fungsi dan kegiatannya, yaitu untuk kegiatannya ada membuat kerangka kerja untuk mendefinisikan layanan TI, kemudian ada membuat katalog layanan TI, kemudian ada menentukan SLA untuk layanan TI penting, kemudian ada menentukan OLA untuk memenuhi SLA, selanjutnya ada pantau dan laporkan kinerja tingkat layanan ujung ke ujung, kemudian ada tinjau SLA dan UC, kemudian ada tingkat dan diperbarui katalog layanan TI, yang terakhir ada membuat rencana peningkatan pelayanan. Selanjutnya ini ada tujuan dan juga metriknya, yaitu di sini ada DIA untuk memastikan kepuasan pelanggan di akhir dengan penawaran layanan tingkat layanan, kemudian ada menanggapi kebutuhan bisnis yang selaras dan strategis bisnis. Selanjutnya ada memastikan transparansi dan pemahaman tentang biaya, manfaat, strategi, kebijakan, dan tingkat layanan. Ini merupakan sasarannya dan juga yang bawah ini merupakan metriknya, yang dimana ukuran metriknya itu presentasi pemangku kepentingan bisnis yang puas bahwa pemberian layanan memenuhi tingkat yang disepakati, kemudian ada presentasi penggunaan yang puas bahwa penyampaian layanan memenuhi tingkat yang telah disepakati. Selanjutnya ada bagian proses, yaitu pertama membangun pemahaman bersama tentang tingkat layanan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada memformalkan dan memantau SLA dan kinerja kerja, kriteria kerja. Selanjutnya ada menyelaraskan layanan yang diberikan ke tingkat layanan yang disepakati. Selanjutnya ada membuat katalog layanan terkini yang selaras dengan tujuan bisnis. Untuk ukuran metriknya dari proses ini adalah jumlah layanan yang dikirim tidak ada di dalam katalog, presentasi layanan yang memenuhi tingkat layanan, presentasi tingkat layanan yang diukur. Kemudian ada sasaran dari kegiatan, yaitu pertama mendefinisikan layanan, yang kedua memformalkan perjanjian internal dan eksternal sesuai dengan persyaratan dan kemampuan pengiriman. Selanjutnya ada pelaporan pencapaian tingkat layanan, yaitu berupa laporan dan rapat. Kemudian ada memastikan bahwa laporan disesuaikan dengan audiens penerima. Yang terakhir ada umpan balik persyaratan layanan baru dan diperbarui untuk perencanaan strategis. Kemudian ada ukuran metriknya dari sasaran kegiatan, yaitu pertama jumlah pertemuan tujuan tinjauan SLA formal dengan bisnis per tahun, presentase tingkat layanan yang dilaporkan, presentase tingkat layanan yang dilaporkan secara otomatis, jumlah hari kerja yang telah berlalu untuk menyesuaikan tingkat layanan setelah kesepakatan dengan pelanggan. Selanjutnya di sini ada maturitas model atau maturity model, yaitu manajemen proses tentukan kelola tingkat layanan yang memenuhi
kebutuhan bisnis untuk TI dan memastikan keselarasan TI dan strategi bisnis. Antara lain di sini ada kapan manajemen ini belum menyadari perlunya proses untuk menentukan tingkat layanan, akuntabilitas dan tanggung jawab untuk memantau mereka untuk tidak ditugaskan. Kemudian ada inisial, yaitu ada kesadaran akan kebutuhan untuk mengolah tingkat layanan, tetapi prosesnya bersifat informal dan reaktif. Tanggung jawab dan akuntabilitas untuk mendefinisikan dan mengelola layanan tidak ditentukan. Jika pengukuran kinerja ada, mereka hanya kualitatif, dengan tujuan yang tidak ditentukan secara tepat. Pelaporan ini biasanya bersifat informal, jarang dan tidak konsisten. Kemudian ada maturity model kedua, yaitu level 2, yaitu dapat diulang tetapi intuitif kapan. Ada tingkat layanan yang disepakati tetapi bersifat informal dan tidak ditinjau. Kemudian pelaporan tingkat layanan ini tidak lengkap dan mungkin tidak relevan atau menyesatkan bagi pelanggan. Pelaporan tingkat layanan tergantung pada keterampilan dan inisiatif manajer individu. Seorang koordinator tingkat layanan ditunjuk dengan tanggung jawab yang ditetapkan, tetapi kewenangan terbatas. Jika ada proses kebutuhan terhadap SLA, proses ini bersifat sukarela dan tidak dipaksakan. Kemudian ada maturity level 3, yaitu ditentukan kapan tanggung jawab didefinisikan dengan baik, tetapi dengan otoritas diskresioner. Proses pengembangan SLA ini dilakukan dengan pos pemeriksaan untuk menilai kembali tingkat layanan dan kepuasan suatu pelanggan. Layanan dan tingkat layanan ini ditentukan, didokumentasikan, dan disepakati menggunakan proses standar. Kekurangan tingkat layanan ini diidentifikasi, tetapi prosedur tentang cara mengatasi kekurangan bersifat informal. Ada hubungan yang jelas antara pencapaian tingkat layanan yang diharapkan dan pendanaan yang diberikan. Tingkat layanan ini disetujui, tetapi mungkin tidak memenuhi kebutuhan bisnis. Kemudian ada level 4, yaitu terkelola dan terukur kapan, yaitu tingkat layanan semakin ditentukan dalam fase definisi persyaratan sistem dan dimasukkan ke dalam desain aplikasi dan lingkungan operasional. Kepuasan pelanggan diukur dan dinilai secara rutin. Ukuran kinerja mencerminkan kebutuhan pelanggan, bukan tujuan dari TI. Kemudian langkah-langkah untuk menilai tingkat layanan menjadi standar dan mencerminkan norma-norma industri. Kriteria untuk menentukan tingkat layanan didasarkan pada kekritisan suatu bisnis dan mencakup ketersediaan, keandalan, kinerja, kapasitas pertumbuhan, dukungan pengguna, perencanaan kontinuitas, dan pertimbangan keamanan. Untuk analisis akar, penyebab secara rutin dilakukan ketika tingkat layanan tidak terpenuhi. Proses pelaporan untuk memantau tingkat layanan menjadi semakin otomatis. Resiko operasional dan keuangan yang terkait dengan tidak memenuhi tingkat layanan yang disepakati didefinisikan dan dipahami dengan jelas. Sebuah sistem formal pengukuran dilembagakan dan dipelihara. Lalu untuk tingkat level yang terakhir yaitu level 5, dioptimalkan. Tingkat layanan ini terus dievaluasi ulang untuk memastikan keselarasan antara TI dan tujuan bisnis, sambil memanfaatkan teknologi, termasuk rasio, biaya, dan manfaat. Semua proses manajemen tingkat layanan tunduk pada perbaikan terus-menerus. Tingkat kepuasan pelanggan terus dipantau dan dikelola. Tingkat layanan yang diharapkan mencerminkan tujuan strategis unit bisnis dan dievaluasi berdasarkan norma industri. Manajemen TI ini memiliki sumber daya dan akuntabilitas yang diperlukan untuk memenuhi target. Tingkat layanan dan kompensasi disusun untuk memberikan insentif untuk memenuhi target tersebut. Manajemen senior memantau metrik kinerja kerja sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Mungkin itu saja, sekian yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.